Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun haitsu qala tabaraka wa ta'ala fi kitabil tanzil ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa ma yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabbul alamin, Rabb semesta alam, yang dengan rahmat, nikmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita semuanya. Hari ini di hari Jumat yang penuh berkah kita bisa berkumpul dalam rangka untuk menunaikan salah satu kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan, yaitu sholat Jum'ah secara berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan pada kesempatan siang hari ini menjadi tambahan amal kebaikan yang akan kelak pada hari kiamat memperberat timbangan amal kebaikan kita fi yaumil mizan. Amin. Salam serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-baitnya, sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti petunjuk-petunjuknya. Tak lupa khatib berwasiat kepada diri pribadi khususnya dan jamaah pada umumnya untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab hanya dengan iman dan takwa kita bisa memasuki surga Allah Subhanahu wa taala dan terjauhkan diri kita dari azab api neraka. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Takwa yang bermakna rasa takut berarti mengindikasikan bahwa ada pihak lain yang patut untuk ditakuti, yakni dalam hal ini adalah Allah Azza wa Jalla, zat yang harus kita takuti siksanya, kita takuti kemurkaannya dan penolakannya terhadap amal-amal perbuatan yang kita lakukan. Sebab Allah Azza wa Jalla maha mengetahui, Allah maha mengawasi, Allah maha teliti. Berangkat dari sabda Rasulullah SAW yang berbunyi ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kalian, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Hal ini ma'asyiral muslimin menandakan bahwa salah satu dari sifat yang harus terpatri pada diri kita seorang mukmin agar diri kita tetap berada dalam jalur ketakwaan adalah selalu merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla dimanapun, kapanpun, saat ramai ataupun saat hening, saat sendirian ataupun bersama dengan orang lain. Sebab dengan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan menjauhkan hal itu dari kemaksiatan dan perbuatan mungkar yang menyebabkan siksa Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin azallahu wa iyyakum. Allah Azza wa Jalla menegaskan dalam firman-Nya bahwa kedekatan diri Allah Subhanahu wa taala dengan hambanya sangat dekat. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh
wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Surat Qaf ayat 16. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat tersebut Allah memberitahukan kepada kita bahwa kedekatannya dengan kita manusia lebih dekat daripada urat leher kita sendiri. Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala dalam tafsirnya beliau menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan dalam ayat tersebut guna menunjukkan bahwa kedekatan Allah Azza wa Jalla dengan kita itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Allah Azza wa Jalla lebih mengetahui bisikan, godaan, kilasan pikiran melebihi diri kita sendiri. Bahkan apa yang terjadi dalam urat nadi kita Allah lebih tahu, padahal hal tersebut terjadi dalam tubuh yang kita miliki, yang kita kuasai. Maka dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menegaskan pengawasannya kepada hambanya. Wattaqullahalladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Dan bertakwalah engkau kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu dengan yang lainnya, dan jagalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kalian. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa yang dimaksud dengan pengawasan atau muraqabatullah? Muraqabatullah ma'asyiral muslimin adalah sadarnya hati, sadarnya diri akan kedekatannya dengan Rabbul Alamin, Allah Azza wa Jalla. Hal ini ma'asyiral muslimin yang menjadi persoalan adalah terkadang orang itu tidak menyadari akan kedekatannya Allah Subhanahu wa taala pada hambanya. Hal itu dapat terjadi karena kurangnya ilmu, terutama di sini ilmu agama dan ma'rifatullah, mengenal, mengetahui dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini menunjukkan bahwa Allah Azza wa Jalla tidak mungkin akan dikenal oleh seorang hamba kecuali dengan ilmu. Artinya kunci untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah dengan ilmu agama, mempelajari ayat-ayat Al-Qur'an, mengkaji hadis-hadis Rasulullah SAW, memahami asma dan sifat Allah Azza wa Jalla, serta mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang ada di sekeliling kita, dari penciptaan Allah Subhanahu wa taala, baik langit, bumi, gunung, daratan dan sebagainya. Allah Azza wa Jalla berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Dan ketahuilah, ilmuilah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Azza wa Jalla. Maka ma'asyiral muslimin azanallahu wa yakum, hadirnya rasa muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, akan memunculkan rasa malu pada diri pelaku, rasa malu yang disandarkan kepada Allah Azza wa Jalla. Yang mana Sufyan bin Uyainah rahimahullah taala, seorang salaf, seorang tabi'in, beliau pernah menuturkan bahwa rasa malu itu adalah sesuai takwa yang sangat ringan kadarnya, sebab seorang hamba itu tidak akan takut kecuali dia memiliki rasa malu. Tidaklah seseorang itu masuk ke jannah Allah Subhanahu wa taala melainkan ada rasa malu pada dirinya. Selanjutnya ma'asyiral muslimin sallallahu yakum, untuk menakar dan melatih rasa malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka coba perhatikan rasa malu diri kita ini saat bermaksiat sendirian. Tidak ada yang melihat dari teman-teman kita ataupun orang lain. Apakah kemaksiatan yang kita lakukan,
yang mana kita akan merasa malu ketika dilakukan di hadapan orang banyak. Ketika sendirian, ketika tidak ada orang lain, kita akan enjoy saja, merasa nikmat untuk menikmati kemaksiatan itu. Jika demikian yang terjadi, masyarakat muslimin, berarti rasa malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala masih sangat tipis. Bahkan waliyadzubillah, kemungkinan rasa malu itu hilang dalam diri kita. Maka akan sangat mengherankan jika masih ada di antara sebagian hamba Allah Subhanahu wa taala dengan mudahnya bermaksiat. Padahal kemaksiatan itu adalah bentuk pengkhianatan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab nikmat yang kita gunakan, nikmat yang kita peroleh adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Logika berpikir manapun pasti akan menganggapnya tabu dan tidak pantas kecuali logika setan yang menyesatkan hamba Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin jamaah Jumat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari khutbah kita ini mari kita bisa menyimpulkan bahwa sifat orang yang bertakwa yaitu selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu akan tumbuh berkembang apabila seorang muslim memiliki rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa malu itu akan semakin tebal, semakin kuat apabila hamba tersebut memiliki ilmu agama yang benar, kemudian dia selalu upgrade, memperbaiki kualitas ilmunya, dan kemudian dia meyakini kebenarannya dan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-harinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk di antara hambanya yang senantiasa merasa takut kepadanya. Allah Subhanahu wa taala menanamkan rasa malu dalam diri kita sehingga kita tidak mudah-mudahan dalam melakukan perbuatan kemaksiatan ataupun kemungkaran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fima fihi minal ayati wa dzikril hakim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalam ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi fi taqwallah faqad fazal muttaqun. Masyaallah muslimin jamaah Jumat yang mudah-mudahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita menyaksikan maraknya kasus korupsi, suap menyuap, perzinahan, pembunuhan, riba, penyebaran fitnah, kedustaan, dan berbagai bentuk kemaksiatan dan kemungkaran pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua ini terjadi disebabkan karena hilangnya muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, kesadaran untuk merasa diawasi bahwa setiap perbuatan perkataan seorang hamba itu ada yang mencatat, ada yang mengawasi. Ketika masyarakat muslimin hati tidak lagi merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla, maka dosa dianggap biasa. Bahkan dosa-dosa besar pun dia tidak anggap, menjadi sesuatu yang biasa dalam dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna khabir. Dan dia Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Artinya Allah Subhanahu wa taala mengawasi kita, melihat segala gerak-gerik ucapan kita semuanya, dan Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Dan Rasulullah SAW bersabda terkait dengan al-ihsan. Beliau menyebutkan apa itu ihsan, anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu yaitu engkau mengibadahi Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak mampu melihat Allah, maka yakinilah bahwa sesungguhnya Allah itu pasti melihatmu. Maka masyarakat muslimin jamaah Jumat yang mudah-mudahan rahmat Allah Subhanahu wa taala, saya wasiatkan diri pribadi khususnya dan jamaah pada umumnya, mari kita hidupkan kembali rasa muraqabah dalam diri kita. Jadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi dalam setiap langkah, dalam setiap perbuatan,
dalam setiap ucapan agar kita terhindar dari segala perbuatan yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita semuanya, memberikan taufik kepada kita semuanya, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang senantiasa selalu memanfaatkan waktu-waktu kita dalam rangka untuk mendekatkan diri kepadanya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Marilah kita tutup khutbah pada kesempatan siang hari ini dengan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati wa qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal 'afwa indal hisab. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ansur man nasradin wa khzul man khadzal islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidina fi Ghazah, fi Filistina, fi ardi Syam, fi kulli makan wa zaman ya rabbal alamin. Wangsurhum ala aduwika wa aduhim nasran mu'azzara bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Aqimis shalah. Allahu akbar Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Istawa adadilu sawsufatum fa inna tasbihata sufuf min tamamis shalah. Lurus rapatkan safnya. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون
والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب واستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يعلمون. الله أكبر.